kasih diri. Ada keadaan tantangan kalau ada berarti kalau basic dari komputer itu apa? Sama sih kayaknya. Tapi ya memang dari semua ini masih sampai di relasi dengan alam. Jadi kan ini kan kayak lagi sampai di mungkin wataknya belum siapa yang belum watak itu belum tadi relasi dengan alam beda relasi dengan alam. Jadi berarti kalau kami keadaannya watak dari anggota itu belum terlihat, jadi belum solid kalau keadaannya di pasti pernah registrasi dari KTP berarti itu masalahnya cara menghadapinya kebanyakan sebaiknya dibangun pada kondisi kalau seperti itu saya pikir materinya ya itu aja pernah kayak kenapa ini nggak datang gitu ya materinya itu tahu cuman ya ada emang satu yang PDT PH itu pasti ramai ya. Jadi subjektivitas yang modal itu karena temanya itu bukan karena mau dilanjut gitu. Itu seperti saya satu persatu foto sehingga pokoknya bisa seperti ada
ada cara berhasil lagi dalam menjangkau status yang diberikan kita bagaimana dalam bisa aja kakak kok programnya pula ini PNK-nya ya? Kalau misalnya ini bisa dibuatnya gimana komisi karena kami pas kritisan tahun kemarin pariwisata juga ada pariwisata di sini tadi kami karena kemarin katanya pernah kita belum kemarin di sini baru ini jadi kemarin dan sementara di dalam sebagian dalam pariwisata dia jadi awalnya hanya mungkin ada haus kepemimpinan itu kan ada orang yang kan haus kepemimpinan jadi dia pengen jadi pemimpin kita sih memang nggak boleh pun harus itu tapi mungkin itu karena dia dari sisi tim selama pariwisata berjalan dia nggak keluar ini jadi kami anggotanya berdiri sementara sendiri masih ini lagi pemikiran rencana pulang dari sini karena udah banyak dapat ilmu membuat visinya jadi kalau masalahnya masih banyak masalahnya masih di pembibitan pembinaannya kami sendiri dan unsur strukturnya dari BPS mungkin belajar banyak dari orang-orang saya kan dalam minggu gitu ada harus selalu jadi minggu ini saya soal sembilan dan minggu depan untuk PA terus ngurus PA ngurus Paris PA dan minggu depan ini tapi orang-orang ini lumayan sih kalau relasi dengan yang di dalam ini selalu datang di dalam tapi kalau pimpinan belum lah tapi kalau yang lumayan menunjukkan tapi masih sedikit dan itu besok iya tidak sama kan kami juga sama PMK juga PMK tempat namanya dari PMK ini jadi di bawah nama itu tetap ada di sana cara tantangannya tadi udah sekali di situ sebenarnya harus prakteknya di dalam sebenarnya kita dengan KTB ini kan karena KTB kan masih baru 100 bulan jadi kami masih baru kali ini tahu KTB kan memang dulu memang masalah kita campur belum ini kan tapi masalah KTB tahun ini kan masih baru ini itu tentunya itu sih masih kurang medis bisa jawab rusak itu tadi kita mulai dari nol tapi mulai dengan sesuatu yang sudah belum ada dari nol kita mulai mengkonsepkan yang bagus kasih perbaiki dibahas oleh orang yang expert gitu kalau aku sih pemikirannya gini karena apa isinya bisa terjangkau dan juga waktu ketemuannya juga lebih bisa difixkan sehingga kalau sudah ketemu dan
udah saling mengenal, semakin sering supaya proses itu dimulai dari bawah sebenarnya sudah ada mulai lagi dari rumah dan dari akan tapi berarti kita perlu memantau yang di atas kira dari kita sama akan juga sebenarnya dari sana kita nggak bisa belum ngomong ke atas sampai kapan kita tapi waktu persiapan ada satu nyaris kita nanti dibuka cuman nah itu kan itu baru pemikiran kita mau buka banyak ada masih lebih baik lagi daripada sebagai komunitas yang harus mungkin sebagai komunitas biasa. Nah, kira-kira bagaimana cara membangun kehidupan kenyataan ini saya di KTB ini saya juga tahu karena di KTB ini selalu apa itu kan contoh saya ingin tahu berapa itu apa aja tadi informasi yang bisa kita lakukan tadi yang kita walaupun itu kurang berkualitas tapi itu bisa kita lakukan terus KTB yang sekarang berjalan harusnya kita bisa menjangkau maksudnya buat angkatan ini yang angkatan kita ini mestinya sih kita bisa cuman nggak sekarang entah tahun depan atau tahun berbawah kita bisa apa yang menggunakan mereka pada visi dan ini emang sulit sih kayak ini saudaranya habis di upload kondisi sekarang itu seperti apa, maknanya apa, tapi nggak bisa berhenti soalnya masih banyak yang lain yang sebenarnya nggak lebih sibuk dari saudaranya Agus ini tapi nggak mau masalah di situ kita baru sangat dia aku sama Agus nggak sengaja dengan teman-teman dia teman-temanku kan dia kesempit soalnya dia dia sama kawan koalisi jadi langsung kayak kemudian ada lagi lah dan masalah kita KTB yang pada di dasar ya hanya soal itu kita bangun dari KTB dan baru kita bisa belajar tentang doktrin. Jadi doktrin itu bukan untuk menyesatkan, tetapi doktrin yang membuat orang jadi kaya. Jadi doktrinnya itu harus membuat orang jadi kaya, yang menghidupkan. Dan kita kembali yang terakhir adalah kesaksian. Jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana mengakomodasi anggota sekarang udah selesai deh dia kan nggak tahu gimana caranya kalau habis bilang gitu di depan aja kan iya itu akan nggak ada ya enggak Ada teman-teman yang mau share. nanti dibangun kita Kalau tidak ada saya akan awali. dari KTP awal adanya proyek Pernah dibikin sebagai adanya yang dan saya pernah mengalami bagaimana cara yang bikin usia
tidak anggota Kristen kadang kalau di kita kan bisa dilihat aja proyek peralatan baru ada stasiun MAP padahal menurut saya sangat lambat gitu kan. bagi ngasih alat itu saya sangat Itu mulai dari sana. Oh iya. pada Dulu udah sangat lambat. Dari awal banget. ini kan ini buka Ya nggak perlu yang ada istilahnya adik ini keluar jaminan bisa kita belajar tentang satu dasar apa itu sampai A. Kalau kita di PW kita bisa kakak dari PW itu kita bisa memberikan kita tingkat udah tingkatan akademisi kita bisa mengisi itu berarti yang sedang dan pernah memberikan itu. Buat kurikulumnya. Siapa yang buat? Integratif. Ini bisa tanya. Oh. Ngurus apa? Kalau kurikulum yang bukan ini sebatas pelayanan jadi buat kurikulum sampai apa ya? kita menjadi cuma memimpin mereka Dan bisa menjadikan lebih menekan kurikulum baru yang lebih menekankan proyek-proyek tata Jadi adik-adik melihat kondisi KTP kalian bagaimana membangun relasi komunitas yang benar. Teman-teman perhatian ya, coba usahakan menemukan terobosan ya, langkah-langkah apa untuk baik di dalam apa namanya menolong membangun kehidupan pribadi dari adik KTP atau kelompok persekutuan, kemudian terobosan di dalam membangun komunitas yang hidup tadi. Ya apa-apa yang dilakukan, langkah yang jelas gitu, termasuk langkah-langkah nanti jadi berkat dan penginjilannya. Oke? Ya coba temukan gitu, temukan sesuatu yang tepat kondisinya begini tapi cepat kemudian menemukan langkah-langkahnya. Oke? kita harus menjadi pemasak atau Kita harus berrekayasa dulu. Ya udah. Ini rekayasa. Kita harus tahu apa yang direkayasa. Apa yang bisa direkayasa. yang beraktif. Tahu. Tapi emang baca informasi kan gitu. Tidak pernah hadir kalau dan balik ke lingkaran tadi yang biasa. Hidup gue tuh. kita tetap diam dan aktif, maka kita tinggal berdoa. Bagaimana supaya kami hidup di komunitas yang begitu baru berdampak bagi kita. Setelah itu tapi bisa jadi
bisa main di pohonnya enggak ya? Jadi yang lepas itu ada nggak yang lepas itu? Tapi semuanya sebelum lepas sudah dikasih tahu dulu kan? Kecil bisa diskusi dengan Yang lepas karena nggak tahu. Bukan karena nggak tahu. Kalau kami sih karena sesungguhnya itu kelompok semua orang yang di dalam itu masih aman. Jadi kan masalahnya sekarang masalah perizinan. Kalau ini nggak bagus jadi yang masalah itu. Setelah itu banyak. Jangan. Jadi waktu ini sudah habis, kita akan membicarakan tentang cara paling dari setahun. Oh, apa jadi KTP? Oh iya. Ya, pertama dari dalam komunitas kemarin kita di pola, jadi dari keselamatan, keselamatan. Nah, jadi sekarang harus melihat apakah orang yang sudah bekerja selamat sejauh dari keselamatan untuk relasi dari KTP itu sendiri. Kita belajar keselamatan. Ada kok kita di situ kita paham kita ibadah ini keselamatan. Tapi dalam perjalanan kita kadang ketika kita misalnya kadang kita harus Kamu kesini dari trainingnya itu di sini. Jadi caranya misalnya dia yang nggak Kristen, caranya mendekati dari orang yang sudah sampai hobi ini jatuh di awal lagi bagian berhasil dan kalau aku melihat jangan besar dan itu yang kasusnya itu aku rasakan bahwa aku sudah belajar PI tapi aku tidak pernah PI tidak ada PI untuk PI itu perlu tapi dan setelah itu aku tetap lanjut jadi anggapnya kita menjadi suatu ruang yang beriman yang berada di KTB ketika berada di kita bagaimana menjalankannya tapi yang itu pikirkan yang itu aku rasakan PKB kita saya semua masalah itu mereka menganggap kita mengerti apa itu dan Kamu terus memang positif sih itu yang kurang. KTP hanya sekedar personal. Jadi dari awal tadi itu selanjutnya KTP yang habiskan itu. Berarti itu kan solusinya.
inovasi sih dari awal. Inovasi itu adalah PKK mengontrol waktu itu secara menegur aja dulu. Kak, aku cuma ngobrol sama staff. Ini harus dikasih waktu aku PKK 2. Dia bilang, mau langsung di murid lagi maksudnya ibu-ibu lah kan. Nanti depannya gimana? Saya udah kamu dapat. Kira-kira kamu mau nggak? Ya mungkin nggak langsung kontak sih, tapi udah dibawa ke situ. Dan aku baru ditanyain tentang kayak gitu itu waktu yang HB. Ya, kalau memang dari awal negara ini buat dia ada proses selama 2 tahun itu gimana dia belajar rumah kita mesti sebenarnya nggak mau itu masih 2 tahun jadi gimana sih caranya nggak membosankan akhirnya menyebabkan vakum berpikir bahwa mungkin KTP yang baru kayaknya masih perlu untuk jadi karena selagi kita jadi pemimpin KTP kita juga nggak boleh melupakan KTP kita KTP yang KTP ini harus senior yang bisa dikatakan sudah jawab orang yang untuk masalah yang kedua yang PI masalah PI. Nah masalah PI ini kita ada kaitan dengan bagaimana sih pemilikan itu bisa menghabiskan waktu sama-sama ya hebat tapi ya kemudian di-sharekan ke hari ada seniornya itu bilang ini tidak sesulit yang kami kira ya menggunakan PI share ide itu yang itu jadi ya jadi bisa diintegrasikan antara time dengan ide yang bagus yang berkualitas bisa mengaplikasikan di orang itu kalau dia merasa kan bisa kasih cara yang baik dan keadaan ini tapi kalau dia belum merasakan jadi itu kan berarti orang PI jadi enggak kemarin itulah yang dia namanya jadi tugas kita menyampaikan inspirasi dengan baik kita doakan menyampaikan dengan baik berarti kalau ditarik lagi KTP itu harus lulus soalnya nggak bisa kan kita sakit di atas ya kan kalau itu Oke, baik. Saya akan persilakan setiap kelompok ada perwakilannya. Ya. Mungkin 3-4 menit saja bersama. Poin-poin saja yang sudah diketemukan di kelompok itu. Ya. Yang sudah ditemukan di kelompok itu.
Oke, siap? Silakan maju dan bagian itu. Saya mulai dari Jogja, silakan. Tamu. Jogja. Aduh, besok. Ntar gak ada yang gigit ya. Oke, terima kasih. Kami perwakilan dari Jogja. Tadi juga gabung sama dari Denpasar. Dan di sini tentang pilihan bagaimana apa komunitas itu dibangun basisnya di mana, PMK atau KTB. Nah, menurut diskusi kami ini sebenarnya bukan sebuah pilihan. Kenapa? PMK dan KTB itu sebenarnya satu substansi, dan KTB itulah yang menjadi dasar dari PMK. PMK tanpa KTB itu kosong. Jadi itu benar-benar satu substansi yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Itu menurut diskusi kami. Kemudian kondisi-kondisi, nanti saya akan lebih banyak bicara tentang KTB, kondisi-kondisi yang akan ada di Jogja ya, dan di Pasar juga. Itu kakak-kakak bimbing yang sebenarnya kurang dipersiapkan dari mewahani. Kalau teman-teman memperhatikan ketika teman kami dari Jogja sharing kota tadi ya, yang datang ke BIM, pertemuan kakak bimbing ini juga sedikit. Setiap pertemuannya itu kurang adanya kerinduan dari kakak KTB-nya. Kemudian untuk persekutuan kelompok besar hanya pada materi-materi tertentu saja yang pesertanya penuh, misalnya tentang PH, tentang mencari pasangan hidup, tentang LDR atau love and sex gitu. Itu yang paling banyak dicari orang gitu. Kemudian materi-materi yang ada di persekutuan kelompok besar itu terkadang terlalu monoton dan tahun ke tahun itu aja. Jadi solusi yang kami berikan itu adalah pelayanan keprofesian, bukan pelayanan keprofesian, tapi spesialisasi materi-materi yang ada di persekutuan kelompok besar. Misalnya seperti ini, kami dari teknik, fakultas teknik, bagaimana kami mengintegrasikan iman kami di ilmu kami. Misalnya ketika kami bicarakan apa sih perspektif kekristenan mengenai teknologi nuklir, seperti itu. Jadi benar-benar mempunyai dampak ke akademik juga. Kemudian tentang ini, ke kondisi sekarang ini yang kami lihat di Jogja, saya tidak tahu di kota lain bagaimana. Di beberapa PMK di Jogja, PA itu mulai ditinggalkan. Contohnya seperti di kami, PMK kami itu ketika saya pertama kali pengurus itu ada 2 kali PA dan itu yang datang sedikit. Saat ini hampir tidak ada gitu. Padahal kita ini berlatar belakang persekutuan mahasiswa Kristen, tapi bagaimana mungkin kita bisa melayani tanpa didasari Alkitab? Jadi itu kami membuat gerakan-gerakan PA yang lebih intensif lagi, lebih sering lagi di persekutuan-persekutuan. Kemudian ya untuk pelayanan yang kategorial. Pelayanan kategorial maksudnya sama seperti yang tadi, tapi itu yang di persekutuan kelompok besar lebih ke materi, dan ini kami lebih ke praktek pelayanan kategorialnya. Dulu itu sempat dari PMK teknik mengadakan desa binaan, dan di situ kami mengaplikasikan ilmu keteknikan kami. Sebenarnya alatnya juga masih ada di sekretariat, tapi udah jadi rongsokan. Tapi itu udah lama, sampai sekarang belum ada dilanjutkan lagi gitu. Nah jadi kami mau memulai lagi, misalnya PMK kedokteran mengadakan pelayanan kategorial yang sesuai dengan kedokteran, misalnya konsultasi kesehatan dan sebagainya gitu, pengobatan gratis dan sebagainya. Jadi setiap PMK itu dispesialisasi berdasarkan visi-visinya gitu. Kemudian untuk supaya PMK itu menjadi berkah di lingkungan, karena memang kondisinya sekarang juga PMK di Jogja itu cenderung eksklusif, mengembangkan diri sendiri gitu. Dan di sini kami membangun sebuah gerakan. Sebenarnya semua yang saya sebut tadi sudah pernah dilakukan
sebelum-sebelumnya sudah pernah ada sejarah ketika kita melakukan sebuah kegerakan yang seperti itu, tapi mulai luntur seperti sekarang. Nah itu yang kami mau seperti kita mengadakan pelayanan di panti, itu pernah kami lakukan juga, tapi sekarang udah jarang ya, udah jarang. Kemudian ke desa-desa binaan juga seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, nah ini juga untuk tentang KTB gitu. Materi-materi yang ada di kurikulum KTB kami yang sebagian besar di Jogja itu sebagian besar sama, itu kurang intensif. Dalam arti kami baru diberikan proyek ketaatan itu setelah MHB 6. Nah, bagaimana kita mulai membangun sebuah KTB yang benar-benar utuh gitu, bukan hanya imannya tetapi juga perbuatannya juga. Jadi sejak awal kurikulum itu diubah menjadi sesuatu yang lebih utuh gitu. Sejak awal kita sudah memiliki proyek ketaatan. Misalnya ketika kita dipelajari tentang jaminan, itu KTB pertama kali kita misalnya bisa memulai dengan saat teduh, proyek ketaatan seperti saat teduh. Kemudian kita menjadi murid dasar di, kalau bahan kami seperti MHB, menjadi baru atau sebagainya, kita bisa memulai dengan PA, penerangan kitab. Ketika kita sudah di bahan yang ketiga, ketuhanan Kristus atau sebagainya, atau apapun bahannya, kita sudah bisa memuridkan lagi. Ketika kita sudah di KTB misi, proyek ketaatan yang bisa kita lakukan adalah ya bermisi, mengabarkan Injil. Jadi sejak awal kita sudah diajari proyek-proyek ketaatan supaya KTB itu benar-benar utuh, bukan hanya belajar tentang iman, tapi kita berbuat juga untuk yang lain gitu. Nah, mungkin ada yang bertambahin dari teman Jogja atau dari Pasar? Dari Pasar mau nanya? Ya. Selamat malam teman-teman, shalom. Saya Wiwi. Yang saya tambahkan tadi karena diskusinya barengan sama teman-teman kakak-kakak dari Jogja. Jadi hanya sebagian yang berbeda karena saya jadi curi-curi ilmu tadi dari mereka, dari kakak-kakaknya. Karena jujur saja kan saya persekutuan kami PMK saya khususnya itu yang tadi saya sudah tanyakan tentang PMK saya masih baru. Jadi masih masa perintisan untuk PMK saya sendiri, pariwisata fisik. Jadi keadaannya yang berbeda mungkin, yaitu masa perintisan ini masih buta gitu. Jadi belum dari sebelumnya memang sudah pernah dicoba untuk membuat PMK, dibuat PMK, tetapi karena ketidakkuatan visi itu sendiri di kakak-kakak mungkin yang dulu ke angkatan atas kami, jadi dia belum sampai setahun sudah bubar. Jadi kami ini masih merintis terus sekarang, barusan ini khusus untuk PMK kami, yaitu pariwisata. Jadi semoga, jadi banyak yang perlu kami pelajari. Kan keadaannya seperti itu, solusinya yaitu dengan mengikuti camp-camp seperti ini, supaya kami mendapatkan ilmu yang lebih banyak untuk mempersiapkan juga untuk memperkuat visi kami sendiri, supaya nanti PMK ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan kalau masalah komunitas itu baiknya dibangun di mana agar menurut saya juga pas di KTB, tapi karena KTB itu sendiri sudah di bawah naungan dari PMK, seperti itu. Untuk membangun relasi yang indah, sama saja mungkin karena saya juga mencari ilmu dari sama tadi diskusinya. Dan kalau membangun komunitas yang menjadi berkat juga, pelayanan profesian juga dari kami mungkin pariwisata, dan mengadakan kalau kegiatan-kegiatannya yang lebih real. Contohnya bukan hanya berdasar, kadang kan kalau dibahas itu tentang yang lebih biasa-biasa saja, istilahnya tindakannya nggak ada gitu, nggak kelihatan tindakannya. Contohnya di PMK seperti yang Kak Agus tadi bilang, dia tanpa, misalnya kakak KTB itu mungkin ada sudah ditanyakan tadi, apa tadi, wonder kill ya, wonder kill seperti itu. Jadi dia mengatakan
belum beres sebelumnya gitu. Jadi mungkin pertemuan antara kakak KTB itu sendiri lebih diperbaiki dan itu menjadi bahan buat kami. Minta sarannya juga dari kami. Terima kasih. Tangan. Kemudian tamu lagi ujung pandang ya, Makassar silakan. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Yuli dari Makassar, mewakili teman-teman dari Makassar dan Toraja. Di sini kami tadi berdiskusi tentang komunitas yang sebaiknya dibangun dari mana dulu. Kami mendiskusikan bahwa kami memilih KTB. Kenapa kami memilih KTB? Karena di situ KTB adalah komunitas yang kecil. Dari komunitas yang kecil ini bisa membangun relasi dengan komunitas itu sehingga masuk dalam PMK kampus, persekutuan kampus. Jadi mulai dari KTB hingga anggota-anggota KTB-nya bisa berdampak bagi persekutuan di kampus itu. Terus bagaimana membangun kehidupan anggota komunitas yang solid di dalam komunitas itu sendiri. Yang pertama itu bagaimana kita dari diri kita pribadi dulu. Betulkah kita mengerti dan memahami keselamatan itu? Terus kita di dalam komunitas kita sama-sama membangun relasi dengan Allah lewat saat teduh kita, pihak pribadi dan jam doa dan lain sebagainya. Kita harus melihat itu apakah betul relasi kita dengan Allah itu sudah baik. Terus yang kedua, di dalam komunitas itu, di dalam KTB kita ada suatu dorongan bagaimana kita mendorong antara anggota yang satu dengan yang lainnya untuk bisa ikut dalam pembinaan-pembinaan yang diadakan di kampus atau di perkantas seperti itu. Terus di dalamnya juga kita mendorong anggota untuk bisa bagaimana memberikan kesaksian bagi orang-orang yang di sini kami di Makassar itu adalah orang yang di dalam lingkup minoritas Kristen. Jadi di situ kami bisa bagaimana bersaksi bagi orang-orang yang mayoritas itu. Jadi sebenarnya kesempatan kami untuk bersaksi itu banyak karena kami dalam lingkup minoritas. Jadi orang-orang di situ mudah untuk mendapatkan orang-orang untuk bersaksi seperti itu. Dan di dalam membangun itu kami banyak menghadapi tantangan, khususnya dalam lewat PA pribadi dan saat teduh. Masih banyak anggota kelompok kecil yang belum terlalu mengenal bagaimana itu PA pribadi dan saat teduh. Karena apa? Dari PKK-nya yang kurang memahami dan kurang peka melihat dan kurang menjelaskan kepada AKK bagaimana prinsip PA pribadi itu, bagaimana cara untuk PA pribadi itu. Jadi setelah mereka masuk dalam KTB, mereka tidak tahu apa itu karena memang dari PKK-nya yang bisa dibilang kurang beres lah untuk hari itu. Jadi terus itu AKK kurang rindu untuk ikut dalam pembinaan-pembinaan. Mungkin karena mereka ada kemalasan dan memang PKK yang kurang tegas untuk mendorong AKK-nya untuk ikut dalam pembinaan-pembinaan tersebut. Terus kami di kampus karena kami minoritas ada komunitas lain. Ada komunitas-komunitas lain yang seakan-akan memberikan dampak negatif bagi kami. Biasanya kalau lewat di depan kita itu seakan-akan ada hubungan yang tidak baik antara kami. Jadi mereka yang melihat kita tidak, bagaimana saudara-saudara kita yang di luar itu melihat kita seakan-akan dipojokkan sekali karena kita adalah minoritas. Jadi itu suatu tantangan bagi kami, bagaimana membangun komunitas yang baik itu sesuai dengan kehendak Allah. Terus bagaimana kami membangun relasi yang indah dalam komunitas kami. Kami itu biasanya melakukan PA kreatif dalam kelompok kami. PA kreatif ini biasanya misalnya
rekreasi. Rekreasi itu bisa membangun relasi kami sambil sharing-sharing di situ, keakraban dibina dalam diri kami masing-masing, dan satu dengan yang lainnya bisa akrab. Terus banyak pihak kreatif yang kami lakukan, ya, makan-makan bersama seperti itu, rekreasi dan menginap sama-sama di tempat di salah satu AKK atau di PKK seperti itu. Terus bagaimana membangun komunitas di lingkungan? Melihat selama ini saya sendiri di dalam pelayanan itu, saya hanya terkadang ikut pelayanan dan pelayanan terus tanpa melihat tetangga-tetangga saya. Ternyata tidak ada waktu untuk tetangga. Jadi di sini saya juga tadi berpikir bagaimana saya bisa melihat ternyata tetangga saya juga membutuhkan perhatian dari kita, karena dari tetangga kita bisa mendapat bantuan, pertolongan kalau ada bapak di rumah seperti itu. Jadi di lingkungan bagaimana kita bisa memulai dari tetangga, terus menjangkau pelayanan di gereja. Kalau di Makassar, pelayanan di gereja itu untuk teman-teman yang aktif di PMK itu sangat kurang, karena teman-teman yang aktif di PMK sudah tidak aktif lagi di pelayanan gereja. Jadi seakan-akan gereja menjas bahwa kita adalah perusak regenerasi gereja. Jadi seperti itu yang terlihat di PMK di Makassar sendiri, karena entah kenapa mahasiswa-mahasiswa yang dulunya mungkin di daerah aktif di pelayanan gereja, tetapi setelah datang di Makassar kuliah dan kenal PMK, mereka tidak mengenal lagi pelayanan di gereja. Mereka lebih ke PMK karena mungkin lebih tertarik dengan pelayanan di PMK. Mereka melupakan pelayanan di gereja, dan orang-orang di gereja mengatakan bahwa seperti itulah persekutuan kampus akan merusak regenerasi pelayanan di gereja, sampai seakan-akan pemuda-pemuda di gereja itu tidak berkembang seperti itu. Terus kalau di Toraja mungkin pelayanan di gereja itu masih lumayan lah, karena orang-orang yang aktif dalam PMK itu adalah berbasis itu. Basicnya adalah orang-orang dari Staken itu STT, dan mereka memang akan ke gereja juga, tamatnya akan ke gereja juga. Jadi nantinya jadi tidak ada kendala dalam hal pelayanan di PMK dan di gereja. Mereka melayani di PMK dan mereka juga melayani di pelayanan gereja. Terus yang berikutnya adalah kami berusaha untuk bagaimana terus membina relasi yang baik dengan hubungan kami dengan orang-orang saudara-saudara kita yang di luar. Di kampus itu kami meskipun kami seakan-akan dikecilkan, tapi kami terus membangun relasi dengan mereka, membuat percakapan kecil dan membuat hubungan-hubungan yang baik dengan mereka, dan bagaimana kami terus bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan di dalam itu, di tengah-tengah keminoritasan kami tetap menjaga hubungan itu. Dan terus kami juga membuat di kampus saya itu membuat suatu untuk membangun relasi dengan lingkungan itu, membuat suatu alat yang bisa membantu orang-orang di sekitar kami. Misalnya pada waktu Baksos kami membuat suatu alat yang misalnya dari instalasi listrik bisa membantu orang-orang yang belum mengenal listrik di daerah-daerah yang sangat
yang belum terjangkau listrik seperti itu. Jadi dari bidang-bidang yang kami tekuni, misalnya elektro dari listrik, kimia yang bisa membuat tempe dan lain sebagainya, terus sipil dan membuat pagar rumah atau pagar gereja seperti itu. Kami buat seperti itu. Terus kami juga kadang mengunjungi panti asuhan dan mengunjungi anggota-anggota yang sakit di rumah sakit seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami seringkan dan dapat kami bagikan dari Makassar. Terima kasih. Kupang, Mbak Puan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Vera dari Kupang. Saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan visi kami. Yang pertama, komunitas sebaiknya dibangun di mana? Kalau menurut kami, komunitas sebaiknya dibangun lewat kelompok kecil. Ibarat sebuah rumah, kelompok kecil adalah fondasinya dan rumah tersebut adalah persekutuan besarnya. Jadi harus dimulai dari kelompok kecil. Kenapa harus kelompok kecil? Karena menurut kami kelompok kecil lebih sedikit orang, sehingga ketika misalkan ada evaluasi mengenai saat itu lebih cepat untuk evaluasi, lebih cepat untuk dikontrol. Terus yang kedua, bagaimana membangun persekutuan yang indah. Prinsip-prinsipnya kami ambil dari Buku 2 ayat 1 sampai 11 dengan bagaimana membangun persekutuan yang indah dan menjaga persatuan. Oke, proyek-proyek yang kami jalankan atau solusi yang kami ambil, biasanya kami lihat dari setiap masalah yang kami dapati. Kalau PMK kami di Kupang, biasanya yang menghambat persekutuan yang indah karena kami lebih banyak mengerjakan program dan tidak memperhatikan persekutuan antara sesama anggota BP maupun AKTB yang lain, anggota kelompok tubuh bersama. Oleh karena itu, solusi yang kami ambil mengemas program-program agar menjadi lebih simpel atau sederhana, sehingga tapi tanpa mengurangi esensi penting dari program-program tersebut, sehingga kami lebih banyak waktu untuk kebersamaan. Yang kedua, visitasi antara anggota badan pengurus itu untuk membangun persekutuan yang indah antara badan pengurus. Kalau untuk persekutuan antara badan pengurus dan AKTB, biasanya kami ada program AKTB tanggungan. Jadi setiap badan pengurus mempunyai maksimal 5 AKTB yang dia sendiri, badan pengurus sendiri harus bertanggung jawab atas AKTB tersebut. Misalnya dari hasil saat teduh, hasil PA maupun hasil pengalaman bersama Tuhan dari badan pengurus tersebut bisa di-sharingkan kepada AKTB tanggungan tersebut. Itu salah satu program kami. Kemudian yang kedua ada refreshing KTB atau perkumpulan antara AKTB dan juga refreshing badan pengurus, perkumpulan antara badan pengurus PMK kota dan biasanya untuk PMK kampus di masing-masing kampus. Kemudian bagaimana membangun komunitas yang menjadi berkat. Kalau dari kami dimulai dari diri sendiri harus ada niat dari diri sendiri, yaitu untuk niat dari diri sendiri untuk menghidupi firman Tuhan yang ada. Jika kita sendiri menghidupi firman Tuhan yang ada, dengan sendirinya berkat-berkat itu akan terpancar pada orang lain. Oke. Kemudian bagaimana memastikan setiap anggota telah memiliki 5 hal dalam komunitas, yaitu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua kerinduan akan Allah, perubahan sikap terhadap dosa, kesaksian dan kerinduan untuk bertumbuh dan rindu dengan persekutuan. Kami memastikannya dengan mengadakan evaluasi. Biasanya setiap 2 bulan sekali di awal minggu kami mengadakan evaluasi PMK di masing-masing kampus, dan pada minggu kedua kami mengadakan evaluasi PMK sekota. Digabung PMK kota dan PMK kampus, ada 6 PMK kampus dan 1 PMK kota. Kemudian kenyataan yang terjadi di dalam
kehidupan hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan pribadi dengan sesama. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan masih kurang. Ini terlihat dari nilai kuantitas dari hasil evaluasi KTB, yaitu 40-60% HPDT yang dijalankan dengan nilai tidak sehat, dengan dikatakan tidak sehat. Rentang nilainya 40-60% dalam menjalankan HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kurangnya kriteria penampakan. Yang kriteria penampakan ditunjukkan, misalkan waktu dia sudah sampai bahan PD tentang saat teduh, tapi ketika dievaluasi ternyata saat teduhnya belum lancar. Kemudian karakter-karakter yang berbeda dan tidak bisa dikontrol oleh AKTB tersebut. Oh ya, lupa yang tadi bagaimana membangun komunitas yang menjadi berkat khususnya dalam pemberitaan Injil. Dalam pemberitaan Injil biasanya kalian masang target pemberitaan Injil setiap bulan 1 kali yang biasanya isi dalam angket evaluasi KTB baik di PMK kampus maupun PMK kota. Kemudian mengikuti training PI. Training PI ini biasanya diadakan di setiap kampus maupun di setiap di PMK kota ataupun dari lembaga-lembaga lain. Misalkan dari DKIN, kalau dari AKTB sendiri, AKTB dan PKTB biasanya langkah praktis ketika ingin memberitakan Injil yaitu puasa dan doa puasa untuk pemberitaan Injil bersama-sama dengan PKTB-nya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ceritanya ya teman yang Mbak siapa Vera. Tadi ada komunitas memberitakan Injil kan, ada program tiap bulan. Ya, kemudian BKTB juga ada, di kelompok KTB juga jalan nggak? Biasanya jalan tapi dalam rentang tadi hubungan pribadinya dalam rentang 40-60%. Enggak, yang ke PI ya? Yang PI? Ya, jalan. Jadi saat teduh tidak jalan tapi PI bisa jalan ya? Ya. Saat teduhnya tidak jalan tapi PI-nya bisa jalan? Bisa jalan, namanya dalam HPDT itu kan ada saat kedua. HPDT-nya kan tadi 40%, 60% ya? Tapi kalau PI-nya bisa bagus jalannya? Tidak selamanya bagus. PI-nya bisa langsung. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Mataram. Buat kita semua, nama saya Stefanus, yang mewakili teman-teman saya dari Mataram. Baik, yang akan mencoba menjelaskan menurut pemahaman kami, itu komunitas yang paling bagus menurut kami untuk yang paling bagus yaitu lewat KTB. Kenapa kami memilih KTB? Karena KTB merupakan suatu proses pendekatan yang lebih efektif antara AKK dan PKK. Karena kalau seperti PMK, seperti kita ibadah sebulan sekali, dia itu bersifat umum dan belum tentu semua yang ada dalam ibadah itu belum tentu semuanya itu mau untuk kita KTB-kan. Jadi yang paling efektif itu KTB, karena KTB itu merupakan pendekatan pribadi antara AKK dan PKK. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun kualitas yang solid. Bagaimana membangun komunitas yang solid? Di sini kami membangun komunitas yang solid, yaitu di sini kami mengartikan bahwa membangun komunitas yang solid itu yaitu antara PKK dan AKK. Jadi karena kami memilih KTB, berarti antara PKK dan AKK bagaimana membangun suatu hubungan yang solid, yaitu di mana PKK dengan AKK harus membangun hubungan yang baik lewat sebuah kejujuran, kemudian keterbukaan, kemudian yang ketiganya itu yaitu mempunyai visi yang sama. Karena seandainya PKK mempunyai visi yang beda dan AKK mempunyai visi yang beda juga, otomatis semuanya itu tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Kemudian
kenyataan yang dihadapi, yaitu di mana terkadang PKK tidak bisa menjadi contoh dan teladan bagi AKK. Kemudian yang seharusnya antara PKK dan AKK membangun suatu hubungan yang tidak saja sebagai anggota dan sebagai ketua dan anggota, dan ada lebih baiknya dibangun seperti sahabat, jadi lebih dekat antara PKK dan AKK. Kemudian tantangannya yaitu tantangan yang paling berat antara PKK dan AKK, di mana PKK terkadang AKK itu mempunyai sifat ego yang susah dipatahkan. Antara egonya itu yang kadang menuntut PKK-nya itu harus seperti ini, harus seperti itu, dan akhirnya PKK tidak bisa mengikuti yang sebenarnya AKK-nya itu maunya seperti apa. Jadi di sini AKK dan PKK perlu terbuka sehingga bisa mencapai proses dan hasil yang maksimal. Kemudian cara mencapainya yaitu melalui pendekatan, kemudian lebih mendasar lagi memahami sifat antara PKK dan AKK. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana membangun komunitas yang indah. Jadi di sini kami membangun komunitas yang indah itu kami memilih bahwa kita perlu belajar banyak hal dari jemaat mula-mula, yang dimana jemaat mula-mula itu penuh dengan kasih dan penuh dengan berbagi. Kemudian yang keempat, kami melakukan PI. Jadi target yang sudah kami lakukan baksos, yaitu lewat pembersihan pantai di tempat yang mayoritas muslim, karena memang Mataram itu mayoritas muslim, jadi kami melakukan pembersihan pantai. Kemudian target kami setelah pulang dari KLB, kami akan melakukan tindak lanjut lewat membuka tempat belajar bagi anak-anak pantai agar bisa membantu mereka dalam proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu aja dari kami. Terima kasih. Sudah ya. Kemudian berarti sumber. Halo, selamat malam. Saya Wahyu. Menurut kami basis komunitas itu dibangun dari KTB, karena sama ya seperti jawabannya teman-teman, KTB itu kan ada kelompok kecil, jadi dimana kita cuma ada beberapa orang dan itu pertumbuhannya lebih bisa dikontrol, terus hubungan antara anggota dan pemimpin ini kan bisa lebih personal dan lebih dekat kayak gitu. Terus bagaimana kenyataannya di Jember secara umum kan menghadapi sebuah kenyataan di mana KTB itu belum terbentuk secara menyeluruh, di mana tantangannya adalah kurang persepsinya, terdapat persepsi dari anggota atau mahasiswa-mahasiswa Kristen di Jember itu, di mana mereka itu punya sebuah komunitas yang menurut mereka lebih baik gitu, tapi mereka tidak mau dibentuk dalam KTB. Jadi mereka, menurut mereka, komunitas yang sudah mereka pilih itu sudah yang membuat mereka nyaman dan membuat mereka bertumbuh kayak gitu, dan mereka nggak mau dibentuk dalam sebuah KTB. Dan tantangannya gimana? Kami harus lebih menjelaskan lagi dan lebih mengkomunikasikan lagi tentang pentingnya dan lebih bagaimana membangun sebuah komunitas yang benar-benar injili di dalam KTB itu di Jember. Terus membangun relasi yang komunitas yang lebih indah di dalam Tuhan. Ya kami lebih ingin menggarapnya dengan sharing dengan teman-teman kami, sehingga kami tahu apa pergumulan mereka dan kemudian saling mendoakan, kemudian saling mendukung, dan kemudian kami menerapkannya kembali dan terus mendorong dan terus continue seperti itu. Jadi sehingga mereka lebih merasakan lebih mendalam, lebih personal, sehingga mereka benar-benar mau dibentuk di dalam KTB kayak gitu. Terus bagaimana membangun relasi yang jadi berkat. Yang pertama, kebaikan lingkungan. Kami sudah melalui ya sama kalau di KTB itu kan proyek-proyek ketaatannya SAP dan PA sudah dijalankan, meskipun
beberapa ya tetap dikontrol gitu, dan ada yang bolong, dan minggu kemudian kami tetap mengontrol lagi apakah tetap full ataupun bolong kayak gitu. Terus ada juga perbaikan lingkungan yang seperti kami lakukan beberapa waktu yang lalu, ada diskusi dengan sebuah organisasi gerakan nasional Indonesia kayak gitu tentang konflik SARA ya. Konflik SARA, jadi kami lebih banyak berdiskusi dengan organisasi-organisasi seperti itu, jika kami bisa saling tahu karakternya mereka, terus pendapatnya mereka, dan kami juga bisa sharing bagaimana sih pendapat pandangan Kristen kayak gini dengan masalah seperti itu. Kayak itu juga ada sebuah gerakan yang dinamakan Green Mission, di mana kami mahasiswa dan kelompok KTB itu terbeban untuk dalam misi penghijauan, di mana kami pasti 1 tahun sekali itu ada misi penghijauan. Jadi kami memilih sebuah daerah di mana daerah itu benar-benar butuh penghijauan. Jadi kami bekerjasama dengan dinas kehutanan dan kami mulai menanam. Kemudian dan ini juga perlu didoakan teman-teman. Rencananya kami Green Mission tahun ini mau mengadakan kayak semacam pengolahan limbah. Ini sih rencananya. Jadi teman-teman bisa mendoakan juga. Terus yang menjadi berkat dalam penginjilan, ya itu kayaknya memang harus lebih digarap penginjilannya dan pergerakan doanya, sehingga itu lebih personal dari mereka, sehingga mereka benar-benar merasa KTB itu memang benar-benar membentuk komunitas yang, dan mereka benar-benar merasa oh ya KTB itu penting, dan benar-benar komunitasnya memang membuat mereka bertumbuh seperti itu. Terima kasih. Baik, aktivitas sudah tapi saya beri waktu beberapa menit saja untuk Surabaya, ya. Contoh teman-teman, saya Pandu dari Surabaya. Kalau di ini gimana ya di KTB? Kenapa di KTB? Karena di KTB itu sangat efisien, sangat efektif. Di situ tempat kita bisa terbuka, tempat kita bisa sangat intens dengan soal dan yang lain. Nah, gak usah banyak lebar. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun relasi yang dekat, memastikan bahwa anggota komunitas itu mengikuti suatu ritme yang utuh dari 6 langkah tadi, seperti keselamatan, relasi dengan Tuhan, dia benar-benar sampai pada akhirnya dia bisa bersaksi. Nah, caranya adalah seperti ini, memastikan sebenarnya di mana sih diri kita ini berada. Jadi di mana diri kita sendiri. Kalau ternyata kita tidak bisa mengikuti alur yang tepat, maka kita harus mengoreksi diri kita dan kita harus kembali pada alur yang tepat. Nah, sudah itu baru kita bisa memperhatikan teman yang lain. Nah, yang kedua adalah pendekatan yang intensif dari kakak KTB ke adik KTB-nya, atau dari teman KTB ke teman KTB yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan gitu juga ada KTB yang kreatif, KTB yang tidak hanya sekedar membahas bahan dan ya gitu, tapi KTB yang benar-benar bisa ya ini KTB yang sangat excited, yang saya bisa menikmati KTB ini, dan ya ini KTB yang benar-benar menggugah semangat dan gairah seperti itu. Selain itu juga ada kayak mengaplikasikan bahan-bahan KTB yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya PI, kita bisa PI bersama teman-teman, hangout kemana, dan nanti kita ambil waktu untuk PI. Kakak KTB mencontohkan, nanti adik KTB mengikuti, ya seperti itu. Jadi benar-benar suatu komunitas yang hidup, yang nggak hanya sekedar bahas bahan. Bagaimana kita bisa membangun relasi dari komunitas ini dengan lingkungannya, yaitu ya kita harus mengaplikasikan bahan yang kita dapat. Jadi kita hanya dapat dan kemudian disimpan di otak, tapi kita aplikasikan ke orang lain. Lain gitu juga kalau sebenarnya berkat kalau yang bagian yang akan saya ini bukan tentang KTB doang sih, maksudnya KTB yang contohnya kayak misi mengajar gitu, itu kan juga efek dari KTB yang baik. Nah, akhirnya ada anak-anak yang memiliki hati yang terbeban untuk mengajar anak-anak yang kurang beruntung seperti itu. Juga seperti misi-misi ke daerah-daerah pedalaman dan lain sebagainya.
bagaimana membangun suatu persekutuan yang indah? Membangun persekutuan yang indah adalah ya kita persekutuan harus terbuka, persekutuan yang kreatif, ada perhatian, ada juga komitmen dari PKK dan AKK, sehingga itu mendukung terjadinya suatu persekutuan yang indah. Tidak ada sakit hati dari AKK karena ditinggal PKK-nya, nggak diperhatikan. Nggak ada sakit hati juga dari PKK karena kakaknya nggak datang, ditunggu 2 jam 3 jam, ya tiduran. Ya. Oke. Tadi kan pertanyaan pertama, di mana komunitas dibangun? Sebenarnya tidak benar antara KTB atau persekutuan besar. Yang penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan kalau keputusan kita di situ. Cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan kita memutuskan bahwa komunitas akan dibangun di dalam kelompok KTB, maka kita konsisten. Semuanya dibangun dalam kelompok KTB itu. Kemudian kalau kita memutuskan bahwa itu ada di dalam persekutuan, maka persekutuan itu harus dibangun berdasarkan nilai-nilai komunitas yang tetap dipelajari. Cukup jelas ya. Nah, karena jangan melompat. Kalau ininya KTB lalu yang lain-lainnya persekutuan. Gitu kan? Nah, jangan terjadi lompatan. Nah, tadi ada beberapa yang terjadi lompatan. Ininya di KTB tapi kemudian program persekutuan, program begini di sininya. Oke? Nah, jadi kita konsisten terhadap keputusan tadi. Ya, karena itu berkaitan dengan cara berpikir kita. Bukan salah benar gitu ya, tapi berkaitan rumutan cara berpikir. Oke ya? Jadi kalau misalkan kita membangunnya dalam KTB, ini misalkan, jadi persekutuan bisa diolah sendiri nanti ya, bagaimana? Teman-teman tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana komunitas sudah dibangun kalau setiap anggota? Nah, pertanyaan kedua kan, bagaimana membangun anggota komunitas yang hidupnya solid? Kan begitu lah, pertanyaan yang kedua. Jadi komunitas ini tidak bisa terbangun dengan baik kalau tiap anggotanya tidak punya kehidupan murid yang baik. Dan ada 6 poin ya di situ yang dibangun. Keselamatannya, relasinya dengan Allah, hidup firman, kemudian karakter, doktrin, bersaksi. Ini adalah ciri murid. Ciri murid Kristus sebenarnya ya, tidak disebutkan. Ciri murid Kristus itu adalah telah dilahirkan baru, punya relasi dengan Allah, tinggal dalam firman, bangun dalam watak, kemudian bersaksi, ditambah doktrin untuk kekuatannya. Nah, pertanyaan tadi adalah sebenarnya bagaimana kondisinya setiap anggota KTB yang kita miliki itu punya hidup itu enggak? Pertanyaannya begitu. Nah, Anda evaluasi. Saya punya enggak ya? Ini di kelompok KTB ini punya enggak? Saya punya. Saya teratur saat tidurnya enggak? Intim enggak saya dengan Allah? Biasa mendengar suara Tuhan enggak saya? PA pribadi saya jalan enggak? Penerapan enggak? Ya. Saya menundukkan diri kepada Yesus enggak? Kan bisa melihat begitu. Watak saya bagaimana? Kesaksian saya bagaimana? Kita lihat. Lalu setiap anggota KTB selama ini ada tidak kehidupan seperti itu begitu. Nah, kemudian kalau begitu, kalau itu tidak ada, bagaimana cara saya membangun supaya itu ada? Nah, Anda periksa. Sekarang cek anggota-anggota KTB Anda di sekolah, di kampus atau di PMK di kota masing-masing hidup seperti itu, Pak, kira-kira. Tadi kan dikatakan berapa persen yang saat itu teratur? Ada yang 40%. Ada yang 30%, ada yang 20%. Yang PA pribadi teratur berapa persen? Ada 50%? Nggak ada juga. Yang tidak mudah sakit hatian. Ya, berapa persen? Ya. Kemudian yang sekarang yang paling gampang adalah berapa yang tidak bermasalah dalam hal teman hidup. Tidak, yang dimaksud bermasalah teman hidup itu bukan hanya pacarannya dengan orang asing, bukan alien, bukan alien saja. Tetapi bahwa sekalipun berpacaran atau pendekatannya dengan orang-orang yang sesama kelompok KTB juga, tetapi tidak melakukan prosedur yang benar. Contohnya ditolak langsung sakit hati setahun, misalkan gitu kan? Nah ini kan tidak normal loh, ya enggak? Ya, satu orang ada cita segi 5, misalkan begitu. Nah ini kan karena terjadi kan? Nah berarti ini ada masalah di dalam penundukan diri kepada Kristus. Gitu. Ya, berapa orang yang sakit hati dengan pemimpin KTB-nya? Berapa orang sakit hati terhadap staf? Berapa orang yang sakit hati terhadap adik KTB-nya? Pemimpin KTB terluka karena adik KTB-nya, kan ada tuh? Karena nurut-nurut terluka. Lalu adik KTB-nya juga terluka. Kenapa? Pemimpin KTB-nya selalu mengatakan tidak dan tidak. Enggak, dengan ini tidak, dengan itu juga tidak. Dan dengan siapa? Ya pokoknya tidak. Nah, pertanyaannya adalah tadi bagaimana membangun pribadi yang soleh tadi, keenam hal itu.
bahan yang Anda miliki, apakah teruji untuk membangun keenam hal itu? Bisa lihat nggak? Ya. Nah kalau belum, berarti caranya salah satunya adalah memperbarui bahan KTP. Atau selama ini bahan sudah baik, tapi penggunaan bahan KTP-nya tidak baik. Contoh penggunaan KTP baik bagaimana? MHP kok selesainya 1 tahun? Saya katakan loh. Berarti cara menggunakan MHP-nya salah. Ketuhanan Kristus kok selesainya mau lulus? Berarti penggunaan bahan dan pelaksanaan kurikulum tidak. Nah, di mana persoalannya? Kita temukan. Nah, kalian, jadi penyelesaian Anda harus sangat praktis, jangan teoritis. Gimana letaknya? Bahannya sebenarnya saya itu enggak, dulu itu kok MHP kenapa ya? Kok habis jaminan tuh MHP? Ayo, saya tanya, Anda tahu alasannya enggak? Tahu? Kenapa? Coba yang memberitahu saya. Kenapa habis jaminan kok MHP? Kenapa? Ya, Pandu. Ya, karena disitulah dasar-dasar hidup kita bisa ditata dengan baik. MHP? Dasar-dasar kehidupan, dasar yang mana yang dibangun? Kayak saat dulu kan mahasiswa bisa mulai saat sip, terus kehidupan doanya seperti apa, sip, terus seperti apa. Oke, terus pada akhir bagian itu ada satu bagian yang memandang ke depan, jadi bisa melihat sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya. Oke, baik. Oke ya, itu contoh, itu ada alasan. Anda punya alasan? Pertanyaan saya mungkin begini. Kenapa habis jaminan terus di dalam MHP itu di ujungnya ada teman hidup? Kalau Anda pakai itu semester 1, Anda sudah bicara teman hidup di sana loh. Anda belum bicara dengan Kristus. Halo. Pikir, ya. Ini bukan masalah benar bahan, tetapi masalah how to think about the material, ya. Oke ya. Jadi ini kita harus berpikir materi-materi ini. Kenapa habis itu ketuhanan Kristus? Nah, Anda harus berpikir, kenapa materinya ini? Selalu bertanya, why? Ya. Jadi kita bisa doing something without thinking. Betul nggak? Nah itu bahaya, ya. Harus temukan bagaimana keenam ini dipakai, diselesaikan dengan materi yang ada, bahan-bahannya yang ada. Apa sih syarat-syaratnya untuk mengajarkan PI? Apakah sih syarat-syaratnya untuk mengajarkan tentang watak? Dasar-dasarnya pikiran watak itu apa? Dan dasarnya pikiran Tuhan Yesus itu apa? Dasar-dasarnya pikiran membangun persekutuan dengan Tuhan itu apa? Prinsip-prinsip dasarnya apa? Kita harus ketemu di sini. Nah, kalau tidak, kita hanya menyelesaikan bahan tanpa tahu kenapa bahannya itu. Kenapa berapa lamanya harus selesai? Kenapa harus selesai dalam 3 bulan? Kenapa harus selesai dalam 4 bulan? Kenapa harus selesai 5 bulan? Alasannya apa? Ya, nah, tahu. Saya tidak akan menggunakan bahan selama saya tidak tahu mengapa bahan itu saya pakai. Itu prinsipnya. Nah, karena itu kita harus belajar dulu semua. Materinya apa? Kemudian prosesnya. Bagaimana cara memimpinnya? Cara memimpinnya tahu tidak saya cara memimpinnya? Bagaimana cara memimpin menggunakan MHP? Kalau Anda pakai PTJ dengan MHP itu 2 model PA yang berbeda. Yang satu topikal, yang satu itu mengikuti Bariko. Betul tidak? Itu 2 pendekatan yang berbeda. Bukan salah benar, tapi itu 2 pendekatan cara PA yang berbeda. Dan masing-masing ada filosofinya. Anda tahu ketika mereka datang membuat PTJ itu, mereka punya satu susunan cara PA yang berurutan sampai dari bahan PTJ itu sampai membangun PA kita. Itu cara berpikirnya. Kenapa pertanyaannya begitu? Dan pertanyaan PTJ itu tidak panjang-panjang. Dan hampir sedikit sekali diambil dari perjanjian lama. Kenapa demikian? Karena mengajarkan orang untuk mengerti percaya diri belajar PA. Kemudian dari navigator itu punya buku 1 sampai buku 6. Mengapa dibuat demikian? Kenapa kok topikal? Kenapa kok tidak sepertinya kita dibiarkan tidak tahu konteks gitu ya? Karena pada
mereka belajar kitab Tesalonika. Pada buku ke-8 mereka belajar 1 Yohanes. Pada buku ke-9 mereka belajar Filipi. Dan pada buku 10 mereka mulai menyelesaikan Alkitab satu demi satu. Kapan Anda menyelesaikan itu? Gak pernah tahu? Nah itu ada alasannya. Nah sekarang kita harus berpikir, kenapa bahaya ini? Apa dasar berpikirnya? Bukan salah benar sekali lagi, tapi fondasi berpikirnya itu apa? Kira-kira begitu ya. Jadi temukan bagaimana Anda membangun. Kemudian tadi bagaimana menggunakan KTP, relasi KTP dengan KTP bagaimana? Seperti apa hubungannya? Bagaimana kita membangun kreativitas yang sebenarnya tidak perlu meniadakan satu sama lain gitu. Bahan itu bisa membuat excited. Orang PA langsung, misalkan PA itu kapan masuk lagi? Dia kan begitu. Tidak pakai alat, gimana? Mau besok KTP-nya makan-makan atau rekreasi gitu ya. Tapi tidak bagaimana bahan itu membuat excited. Tapi ternyata betul yang dikatakan Pandu tadi, bukan hanya sekedar bahan, tapi ada relasi yang lebih dalam dari itu. Nah ini dibangun membuat excited. Itu membuat ke-6 poin tadi, ke-6 hal itu dibangun, gitu teman-teman. Oke? Ya nanti kita awasi betul nih, ya. Yang ketiga, bagaimana membangun relasi yang indah, komunitas relasi yang indah satu sama lain. Poinnya adalah relasi itu adalah karakter. Bagaimana karakter kita selama ini terbangun dan relasi ini membangun karakter. Nah apa yang harus dilakukan? Contohnya misalkan kita membuat pendekatan di KTP itu yang jelas, misalkan tadi ada keterbukaan. Keterbukaan diwujudkan seperti apa? Ya, kerelaan ditegur. Kerelaan menegur. Kemudian pemimpin punya kriteria kalau menegur, kalau bicara itu seperti apa. Nah itu dibuat aturan-aturan main ini, ya. Terutama ini PKTB-nya. Kemudian ada saling menopang. Anggota KTB misalkan saling sepakat untuk saling membantu, saling terbuka, saling berdoa, saling mengisi kalau ada yang kurang. Nah coba keuangan, perhatian, kunjungan. Nah ini komunikasi dibangun. Oke, cukup jelas. Lalu yang terakhir, komunitas menjadi berkah. Nah, bagaimana KTP sekarang? Tadi kemarin ada perbuatan baik, misalkan kampanye nilai-nilai, kemudian pemecahan masalah. Perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan di setiap orang atau kelompok ini? Kira-kira berbuat baik apa? Kemudian kampanye nilai-nilai apa yang bisa kita kembangkan di sana? Kemudian pemecahan masalah kepada masyarakat apa yang dilakukan? Tetapi ini dalam rangkaian juga pembangunan dari karakter. Salah satu bahaya perbuatan baik atau berkat berbuat baik kepada lingkungan atau masyarakat itu kadang-kadang bisa tidak dilakukan tanpa karakter, bisa dilakukan tanpa karakter. Loh kok bisa? Bisa. Anda mengadakan diskusi tentang kejujuran dan orang yang diskusi itu tanpa orang jujur bisa melakukan itu loh. Bisa melakukan nggak? Dan itu yang dilakukan selama ini di masa oleh pemerintah kita. Nah, karena itu hati-hati. Meloncat kepada proyek-proyek seperti itu bisa berbahaya. Nggak maksud saya? Meloncat seperti proyek itu terlalu berbahaya. Tetapi tidak punya proyek-proyek itu juga berbahaya. Anda harus memilih secara tepat. Artinya saya bisa melakukan proyek-proyek perbuatan baik kepada orang, membela kaum miskin, membela secara hukum, melakukan pengayaan, pembuatan ini dan itu tanpa ada karakter yang diuji dalam Kristus. Bisa dilakukan, ya. Nah, kalian diperhatikan tetap ada. Jadi buat proyek. Kemudian proyek penginjilan. Ini kan komunitas yang menginjili sebenarnya temanya ini ya. Anda buat proyek PI pribadi kita bagaimana? Setiap anggota KTP mesti punya proyek pribadi sebagai lifestyle. Nah, Anda tadi buat proyek PI pribadi sebagai lifestyle. 1, 2, 3. Kemudian PI proyek memimpin. Jadi KTP itu sebaiknya mulai mimpin kapan? Setiap 2 tahun terjadi regenerasi pemimpin KTP. Jelas toh? Nggak akan kebingungan. Nah, syaratnya bagaimana? Proyeknya begitu. Lalu PI as mission. Jadi misalkan bagaimana membangun komunikasi dan penginjilan kepada orang-orang non. Apa yang dilakukan di situ? Ada proyeknya. 1, 2, 3. Siap? Jangan nanti di apa namanya? Taking lagi ya Surabaya, nanti pikirkan lagi ya, nih kota besar percontohan nih di Surabaya ya. Dipikirkan itu sungguh-sungguh dari materinya KTP, isinya, kemudian relasinya satu sama lain, kemudian membangun komunitas yang indah, lalu komunitas yang memberitakan Injil. Betul-betul dirancang dengan baik,
maka Anda akan menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan. Ya, tetapi kembali sekali lagi dasarnya adalah biarlah ciri murid itu ada dalam hidup kita. Anda bahkan tidak punya proyek perbuatan baik, tetapi kalau ciri murid itu ada, Anda akan menjadi baik dengan sendirinya. Betul kan? Ya. Kalau keenam itu ada, kalau mata Anda ada, Anda tidak mungkin membiarkan orang kelaparan di depan mata Anda. Betul kan? Ya, tapi sekali lagi itu tidak ada, Anda bisa meloncat kepada proyek-proyek perbuatan baik di persekutuan. Persekutuan punya proyek-proyek sosial. You can doing something without your character. Betul kan? Nah ini yang hati-hati ya, yang hati-hati pesan saya. Oke, terima kasih untuk waktu ini. Saya berharap Anda semangat dan tidak menambahkan beban lagi. Oke ya, oke, terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan. Mungkin banyak hal yang harus dipikirkan, mungkin terlalu jauh, mungkin terlalu abstrak, tapi hamba berdoa supaya Engkau menolong mempraktiskan perkara ini dalam hidup kami dan menjadi satu bagian yang kami pergumulkan, sehingga kami bisa membentuk komunitas yang memberitakan Injil, yang betul-betul satu komunitas yang sungguh hidup sebagai murid Kristus, dan bukan penginjilan sebagai semata-mata proyek pelayanan, dan bukan perbuatan baik semata-mata sebagai program persekutuan, tetapi sebagai program kehidupan kami. Tuhan Engkau yang membuatnya menjadi kenyataan. Orang-orang muda yang ada di depan saya ini Tuhan Engkau berkati, karena inilah calon pemimpin di masa depan. Engkau bangun dalam kehidupan murid yang sungguh-sungguh, dan mereka pulang juga dengan semangat membangun hasil lain menjadi murid-murid Kristus. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan